Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tsumma qala Allah ta'ala aidan. Qad aflaha man tadzakka wa dzakkara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul aliyyul azim. In anta jalasta rijala zawnuha fajlis alaihim bil kamali mu'addab fasma hadisahum idahum muhaddas waj'al hadisaka inna tuqta muhaddath. Fasma'u aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Puji puja syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita kembali dapat bertatap muka, bertemu pandang dalam rangka mencari usia takwa. Dengan adanya usia takwa yang kita dapatkan satu kali dalam sepekan, bisa hendaknya memotivasi, mengingatkan kembali diri kita ketika kita mungkin hampir-hampir sesat dalam langkah, dalam berpikir, dalam berucap, dalam berbuat. Itulah Bapak kaum muslimin rahimakumullah, salah satu tujuan usia takwa di dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat. Nah, itu pula lah wanti-wantinya khatib tadi, kalau dapat memang anjuran sabda baginda Rasul, selama khatib itu berada di atas mimbar, kita sama-sama dengar, kita sama-sama renungkan. Jangan kalah niat kita yang tulus ikhlas tadi, nanti dari rumah kita mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, sampai di masjid kita lena dengan suara anak-anak, sehingga apa yang disampaikan khatib tinggal salah di situ leh. Usia takwa itu syarat rukun, jadi nggak boleh ditinggalkan kaum muslimin rahimakumullah. Jadi melalui di atas mimbar ini khatib mengajak kepada anak-anak juga, mari sama-sama kita ikuti setiap kali Jumat. Setiap kali Jumat, anak-anak apa kini mungkin yang ketek, besok kadang siana kami ingian lain. Memang wewenang khatib lah untuk menyampaikan, kita khidmat mengikuti khutbah Jumat itu. Khutbah hari raya
Idul Fitri, Idul Adha, begitu juga dengan Jumat. La salatal Jumat, alun dikatakan oleh orang itu salat Jumat, tapi ketika itu dia melanggar adab-adabnya. Nah, ini sebagai gambaran di awal-awalnya kaum muslimin rahimakumullah. Merujuk kita kepada firman Allah yang kita baca tadi, suatu ayat firman Allah yang sudah tidak asing lagi kita dengar, surat Al-Baqarah. Pertama, Allah menggambarkan kepada kita dalam kalimat Allah tadi, firman Allah tadi, memberikan semangat terus kepada kita, memberikan selalu pemicu kepada kita agar kita kuat. Di dalam apa? Tentunya di dalam menempuh, mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini, permainan ini. Kalau sudah bicara tentang permainan kaum muslimin rahimakumullah, ada suka, ada duka, ada sedih, ada gembira. Itulah hidup. Ketika ada seorang hamba, contoh, dia nggak senang dirinya selalu setiap hari dapat musibah, setiap hari dapat ujian, setiap hari selalu kena tekan. Harus kita carikan cambuk kepada diri kita. Salah satunya firman Allah tadi. Apa Allah sampaikan? Tidakkan diuji seorang hamba kecuali hamba itu sanggup untuk memikulnya. Kalau tidak paham bahwa misalnya tidak sempat kita buka-buka Al-Quran ini, kembalikan kepada diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi saja uswatun hasanah rahmatan lil alamin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Nah, ini logikanya. Setiap anak yang mau naik kelas dari tingkat kelas yang ia lakukan sepanjang tahun selagi ia masih di dalam jenjang pendidikan, untuk naik kelas A, untuk naik kelas 3, mesti dia tempuh kelas 2 dulu. Enggak semudah meloncat saja, kan begitu logikanya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, motivasi untuk kita firman Allah yang pertama ini, kita dituntut untuk sabar dan selalu berdoa kepada Allah. Di dalam kajian hikmah kita sering sampaikan likulli syai'in itu bil hikmah. Terkadang dengan adanya ujian, di situ kita mendapatkan sebuah kebenaran, pelajaran yang tanpa kita sadar-sadari dia datang dengan sendirinya. Kemudian kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu bentuk dari perjuangan seorang hamba di samping ia selalu sabar dan bermohon selalu kekuatan kepada Allah, Allah sampaikan qad aflaha man tazakka. Apalagi Bapak kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita kan sudah di 10 di ujung-ujung akhir bulan Syawal, 30 Syawal. Nostalgia kita masih mengingatkan kita kepada Ramadan yang pernah kita lewati. Logikanya, dari sekian banyak kita yang hadir di dalam masjid ini, bermacam-macam bentuk perjuangan kita dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya, khusus di bulan Ramadan. Itu kita rasakan. Yang betul-betul senang Ramadan itu datang, bermacam-macam perjuangannya. Intinya dalam hal ini, setiap yang namanya muslim yang normal, insan sejati, ia nggak bakalan mau beramal, nggak bakalan mau berusaha tanpa ada hasil setelah itu. Itu logika itu. Setiap orang bekerja pasti dia mengharapkan hasil. Setidaknya kita beramal kepada Allah, kita ingin ridhonya Allah, ingin pahala di sisi Allah, ingin mendapatkan nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Ada yang siang hari itu sudah susah-susah mencari, udah capek-capek sebagai selaku kepala keluarga, peras keringat, banting tulang. Siang hari mungkin orang melambuik di sawah, ini tuh kangke, kan barek karejo tuh. Dia tahan perutnya, alhamdulillah.
Tidak cukup bahkan sampai di situ, Pak. Pikirannya, matanya, hatinya pun juga ikut puasa. Contoh, kok hati itu tidak mungkin minum, tidak? Contohnya dalam hal kok, dia nggak boleh buruk sangka kepada orang lain. Dia nggak boleh ngicuh kepada orang lain. Makanya salah satu konsep di dalam puasa, selagi ia mengamalkan ibadah puasa, sempat juga maksiat, dia belum puasa namanya. Ini sebuah pertanyaan, sebuah renungan untuk kita. Orang ngaku dia ibadah puasa, tapi dia bermaksiat, itu belum puasa namanya. Karena puasa itu bukan saja menahan diri ini, seluruh jisim kita ini, jasad kita ini, tapi lahiriah dan batiniah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, singkat cerita, berdasarkan perjuangan yang sudah kita lakukan sebulan penuh lamanya, Pak. Siang hari kita dilatih menahan diri ini dari segala sesuatu yang membatalkan, tidak secara lahir tapi batin juga. Malam kembali kita diajak untuk qiyamul lail. Bagi hamba Allah yang ikhlas, insya Allah dialah yang mendapatkan la'allakum tattaqun tadi. Tapi yang menjadi sebuah renungan dalam hal ini, di satu sisi Rasulullah sampaikan, kalau seorang hamba tadi tidak hati-hati, tidak bisa memfilteri imannya, dirinya, tingkah lakunya, ada 6 nanti yang akan merusak seluruh nilai ibadah yang kita lakukan tadi. Kau mau ulang-ulang kaji gitu, Pak. Sebagaimana Imam Hatim menyampaikan dalam hal ini melalui hadis riwayat Abu Daud, sampaikan ada nanti 6 hal yang bekerja secara tanpa mungkin kita sadari, dia akan mengikis nilai ibadah kita itu. Kita bayangkan saja, lama itu bantu awak berjuang di bulan puasa, kini hilang itu saja. Sama Pak kaum muslimin rahimakumullah, seperti begitu lama hari ini kemarau, tentu humus banyak. Humus ikut tumbuhannya banyaknya pas lo dekat tanah terendah. Kita kan sama-sama tahu fungsi humus, membuat tanaman jadi subur, menjadi rancak, pokoknya menjadi segar tanaman. Itu fungsi salah satu humus. Ketika hari hujan gadang dianjuran humus tadi di air, sama seperti itu nantinya. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Kalau dalam bulan Ramadan tuh khamsatul asya, 5 perkara yang merusak nilai ibadah puasa. Setelah kita selesai lepas dari Ramadan, kita ditinggalkan Ramadan, ini perlu kita cermini lagi supaya awet ibadah-ibadah nanawa, tumpuk-tumpukkan dulu, supaya jangan hilang begitu saja. Ada 6 perkara. Pertama kata Rasul, sittatul asya tuhbitul a'mal, 6 perkara yang akan merusak nilai ibadah awak. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Apa itu? Suatu penyakit, suatu sifat yang suka mengorek-ngorek aib orang lain. Kalaulah suku awak serupai ko bapak kaum muslimin rahimakumullah, tanpa kita sadari, suka mengorek aib orang lain, ini akan melahirkan sebuah kajian lagi, penyakit hati yang disebut dengan fitnah. Dia suka mencari aib orang lain. Kalau nak itu kerajunya dalam sehari nak senang hati. Kok iyo lebat tu jatuh kepada ghibah. Kalau tidak betul jatuh kepada fitnah. Kelah ghibah kita tinggalkan. Fitnah. Dia korek, dia akan terus membaca orang yang benar dirinya saja. Akhirnya apa? Sudah 2 dosa yang dia tumpuk. Mencari aib orang sudah kena, kemudian jatuh kepada fitnah. Apa kata Nabi? Al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah jauh lebih gadang dosanya daripada membunuh bapak kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita pertahankan amal ibadah kita. Salah satunya, jangan suka kita mengoreksi orang lain. Di sisi lain Rasulullah mengajarkan kepada kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Lebih rancak awak kau sibuk mengurus diri awak seorang, kekurangan awak seorang, sehingga kalau awak sibuk mengurus kekurangan awak seorang, awak lupa akan aib orang lain, Pak.
Itu logikanya. Coba kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Daripada awak mau urus orang lain, nanti kekurangan awak, sehingga awak nak membantu orang lain. Salah satu itu. Yang kedua apa lagi? Wa qaswatun qalbi. Kesat hati. Orang yang kesat hati ini dekatnya dengan sombong, dia enggak mau dengarkan orang lain. Sehingga kalau lah nak mau dengarkan nasihat dari orang lain, apalagi yang disampaikan orang itu seolah-olah rasul-rasul kata makan deh ini, nak mau dengarkan. Ini kesat hati namanya. Kalau sudah seperti kaum muslimin rahimakumullah, sulit hidayah akan datang kepada kita. Satu kuncinya hidayah itu bukan datang dengan sendiri saja, Pak, tapi salah satu bentuk hidayah itu datang di samping redhonya Allah, keinginan Allah, hidayah itu juga dijemput. Nah, mau tiba-tiba seorang saja. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kesat hati ini termasuk salah satu yang mengikis nilai ibadah. Yang ketiga, hubbud dunya. Hubbud dunya adalah artinya orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Dia tak pernah memikirkan untuk siapa dia, dari mana dia, hendak kemana dia. Hari-harinya selalu dipicu untuk dunia. Bagaimana hari ini tarif ekonominya lebih tinggi dibanding hari kemarin? Wah, itu siap sekali. Tapi untuk agama kurang dianya. Nah, ini yang disebut dengan hubbud dunya. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, orang yang hubbud dunya, dia akan lupa dengan dirinya. Tidak pernah kata-kata muhasabah datang pada dirinya. Bukankah dalam kajian tasawuf itu disampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang itu makanya dia kenal dengan Allah tentu harus banyak barenang. Apa dalam kajian tauhid, Pak? Jangan pernah dipikirkan Allah itu sia dari mana datangnya kok segala macam, tidak pernah. Yang perlu kita bersyukur kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Atunya. Insyaallah kita termasuk hamba Allah yang takwa. Kemudian apa lagi yang keempat? Wakilatun haya. Hilang rasa malu awak. Dengan yang keempat ni, apabila ada tersarang pada sanubari kita tanpa kita sadari, contoh mohon maaf kita tidak sebut, tidak bermaksud baca satu objek, tidak. Terkadang dia asik-asik duduk di lapau suku bermalam-malam, nama ada mamak di situ, ada menantu di situ, ada kemanakan di situ, basi buah awak main di sini. Akulah hilang rasa malu jadinya. Wakilatun haya. Tidak pandang lain, tidak aduh yang dituakan di kampung. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, seandainya masih ada yang bisa dituakan di kampung, kampung itu akan enak dan nyaman. Kemudian apa lagi? Yang kelima, tulul amal. Tulul amal ini panjang angan-angan. Contohnya, hari ini dia punya rezeki. Dia tidak pernah untuk berpikir mengeluarkan untuk apa rezeki ini. Tapi ketika ia melarat, rencana nak tanggung-tanggung untuk ingin berinfak, bersedekah. Yang dimaksud oleh salah satu penyair kita itu, la tuakhir amalaka. Jangan pernah engkau tunda-tunda niat baikmu selagi kamu sanggup mengerjakan hari ini. Begitu juga bayar hutang, Pak. Kita kan minjam itu yang paling gampang. Bayarnya itu di samping wajib, kita dituntut untuk menyegerakannya. Nah, ini salah satu konsep dan cambuk untuk kita. Ketika kita punya hutang, jangan pernah kita pikirkan yang lain. Wajibkan dulu bayar hutang. Atau kita punya nazar untuk berinfak, ada pitih bisu dan hanikunya, langsung karajuan. Selagi itu niat kita lillahi ta'ala dan tulus kepada Allah, jangan pernah kita tunda-tunda. La tuakhir amalaka. Al-akhir. Nah, ini yang lebih parah. Kata Nabi, yang bisa mengikis nilai ibadah kita itu az-zalimu la yantahi. Maksiat yang berkepanjangan. Tidak ada hentinya, tidak kapok-kapoknya. Orang yang meninggalkan sembahyang, Ustaz, maksiat besar itu malah. Sudah sekian umur kita, sudah sekian tahun lamanya kita hidup di muka bumi, tidak mau juga rukaan sujadah, ruku' dan sujud. Masya Allah, fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Inilah makhluk hamba Allah yang paling sombong, tidak pernah sujud. Jadi kaum muslimin rahimakumullah,
Pada dasarnya kata Allah dalam salah satu firman-Nya, nanti lihat di dalam surat Al-Waqiah ayat 2. Allah nyata-nyata sampaikan di situ, setiap yang namanya insan, apalagi orang beriman, inyo memiliki setetes kesadaran, bahasa lainnya kejenuhan. Sekadang apapun dosanya ia perbuat, sesering apapun dosa yang ia perbuat, dia pasti memiliki rasa jenuh. Lihat dalam surat Al-Qiyamah itu nanti. Nah sekarang pertanyaannya, sampai kapan kita memperturutkan hawa nafsu dalam berbuat maksiat yang berkepanjangan? Ingat, fahuwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah. Setiap yang namanya ada permulaan, kita mau melangkah, langkah pertama tadi akan dihitung dan dia memiliki waktu berhentinya. Kita berani hidup, pasti kita pun juga harus berani untuk menghadapi mati. Permasalahannya tinggal sama kita sekarang. Siap enggak? Adakah? Sudah siapkah persiapan kita menghadapi maut? Di samping kita suka menunggu gaji, menunggu sebagai pegawai negeri, kapan diangkat? Ternyata di samping itu, Pak, ada yang lebih setia menunggu kita, yaitunya ajal. Malah yang lebih mengkhawatirkan, yang lebih ngerikan, kalau gaji awak tahu tanggalnya. Iya enggak? Ketika awak diangkat, awak tahu anak kau persiapan. Ini enggak maut, ini enggak pernah kompromi, enggak pernah nelfon kepada kita. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Banyak maaf aku lu qali astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr